Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan yang saya banggakan, para trainer dan juga para pengajar dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih lagi kita sedang menghadapi wabah COVID-19 saat ini. Semoga kita berdoa bersama-sama, semoga wabah ini segera berlalu. Apapun yang terjadi rekan-rekan sekalian, belajar tidak boleh berhenti, ya. Situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita tidak boleh berhenti belajar. Karena yang namanya belajar adalah sebuah kemampuan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita manusia, supaya kita bisa survive. Jadi apabila hewan diberikan insting yang luar biasa untuk mempertahankan diri, manusia diberikan kemampuan yang luar biasa untuk bisa mempertahankan diri, untuk bisa bertahan hidup, yaitu dengan cara learning, belajar, ya. Dan oleh sebab itu, terkait dengan wabah COVID-19 seperti sekarang ini merupakan waktunya bagi kita untuk belajar. Belajar dari berbagai macam perilaku yang sudah kita lakukan, belajar dari berbagai macam pengalaman, belajar untuk memperbaiki diri, apa yang harus kita lakukan, yang harus kita perbaiki di kemudian hari. Sehingga kalau terjadi hal-hal seperti sekarang ini, di kemudian hari kita sudah selalu dalam keadaan siap, sudah bisa mengantisipasi, tidak perlu lagi panik, tidak perlu lagi banyak menyalahkan orang lain, karena kita sudah set up the best way to think, the best way to behave, begitu ya, uh, dari pengalaman-pengalaman yang kita pelajari selama di masa sekarang ini. Nah, terkait masalah belajar, saat ini sedang digalakan distant learning atau pembelajaran jarak jauh, ya, pembelajaran dari rumah, dengan difasilitasi atau dengan menggunakan fasilitas media online, media digital. Dan saya Muhammad Isman selama beberapa waktu ke depan akan sharing bersama Anda mengenai pembelajaran digital, dan termasuk saya banyak belajar juga dari Anda semua, karena saya yakin banyak juga yang sudah ahli, banyak yang sudah menerapkan dalam hal pembelajaran digital ini. Oke, sebelum kita membahas tentang digital learning lebih jauh, ada baiknya kita memahami perkembangan digital learning itu sendiri. Di tahun 2000-an, mungkin Anda masih ingat, era milenium baru kita masuki saat itu, semua aktivitas itu, hampir semua aktivitas itu kita beri nama atau beri awalan dengan huruf E. Ada e-commerce, ada e-business, ada e-marketing, ada e-trading, ada e-filing, dan untuk pembelajaran ada e-learning. Nah, pada saat itu gebrakan e-learning mulai digelorakan, ya. Cuma pada saat itu memang yang namanya e-learning tidak sebagus sekarang. E-learning aktivitasnya masih sangat terbatas, baru di reading, comprehension, memberi tanda, men-share gitu ya. Dan hanya seputar itu saja. Belum seperti sekarang, ya. Aktivitinya juga para pesertanya aktivitasnya cenderung pasif, tidak active learning, malah lebih aktif kalau di dalam kelas ketemu tatap muka. Itu di era tahun 2000-an, ya. Nah, kemudian 5 tahun kemudian kita mengenal istilah human capital, dan dalam konsep pengembangan SDM sendiri itu dikenal talent management, ya. Si talent management ini sangat concern terhadap pengembangan potensi, penelusuran potensi-potensi seseorang. Pengembangan potensi-potensi seseorang. Dan kita sendiri tahu yang namanya potensi itu kan unik, ya. Very humanized gitu. Sangat sangat humanis gitu ya. Sangat berbicara tentang manusia kalau kita bicara tentang potensi. Nah, oleh karena itu yang namanya pembelajaran juga, si e-learning ini sendiri ditransform menjadi tampilannya lebih humanis, ya, lebih manusiawi lah begitu. Bukan hanya sebatas baca dokumen, baca paper, atau baca dokumen begitu, merangkum, menyimpulkan, men-share, bukan hanya begitu. Tapi kita mengenal pada saat itu sudah mulai pakai animasi-animasi, ya, animasi-animasi visual. Sedikit nostalgia, mungkin Anda ingat dengan video animasi e-learning yang sangat terkenal pada saat itu, ya. Judulnya manajer yang baru diangkat gitu. Itu rata-rata di hampir setiap perusahaan yang menerapkan e-learning itu dipakai. Jadi seorang manajer diangkat untuk pertama kalinya, dia mendapat tugas gitu,
harus ngapain dulu, harus ngatur meeting dengan siapa, dia harus ketemu dengan sekretarisnya siapa gitu ya. Semuanya dalam bentuk animasi. Cuma ya bentuknya video animasi yang masih sangat seadanya. Tapi lebih baik daripada tampilan e-learning yang sebelumnya ya. Ada interaksinya gitu, ada interaksi antara media digital, media belajar dengan orang yang belajarnya. Mulai ada interaksi, mulai enak dilihat gitu. Nah, di tahun 2010 digital learning ini dimulai seiring dengan mulai maraknya perkembangan teknologi informasi atau disebut juga teknologi digital. Media pembelajarannya lebih bervariasi lagi, lebih hidup lagi, lebih manusiawi lagi ya. Di sini orang lebih senang belajar dengan menggunakan video, dan video itu dirasakan memang sangat memberikan pengalaman belajar yang lebih daripada sekedar kita membaca atau melihat video animasi. Ya, jadi di sini menggunakan video learning. Oke. Kemudian juga karena digital learning itu berangkatnya dari konsep talent management yang sudah dipakai sebelumnya, di mana talent management itu kan menelusuri berbagai macam potensi. Jadi sebelumnya si e-learning ini sebelum jadi digital learning, dia sudah mengalami fase pemanusiaan. Maka ketika berkembang menjadi konsep digital learning, itu bentuknya sudah personalized. Ya, di sini dikatakan self-authored. Artinya self-authored itu si pembelajar, orang yang belajar dengan menggunakan model digital learning ini, dia punya kewenangan untuk ngatur kapan saya belajar. Mau belajar start dari mana dulu. Subjek apa saja yang saya butuhkan. Ya, mendukung pekerjaan apa saja. Kapan saya mau belajar, di mana mau belajar gitu ya. Itu semuanya bisa diatur oleh sendiri. Jadi self-authored. Dan karena didukung oleh media digital yang sifatnya mobile, HP, tab, begitu ya, laptop dan sebagainya, maka ini sangat memungkinkan orang untuk belajar sambil bekerja. Oleh karena itu dikenallah, maraklah ya, ngetren lah pada saat itu yang namanya konsep pembelajaran 70-20-10. Nah, kita tahu 70-20-10 itu 70%-nya learning at work, belajar di tempat kerja, ya. 20%-nya itu adalah coaching and mentoring, dan 10%-nya adalah training. Ya. Nah, jadi si 70% ini learning at work. Learning at work itu bagaimana maksudnya? Ya learning dengan menggunakan metode digital learning. Ya, jadi dia kan sifatnya bisa dibuka di mana saja dengan menggunakan gadget yang kita bawa sehari-hari gitu. Misalnya seorang penjual sebelum ketemu dengan kliennya untuk meeting presentasi, dia perlu insight tentang negotiation. Ya, dia tinggal buka HP-nya pada saat itu juga, dia masuk ke website perusahaannya, masuk ke halaman LMS, Learning Management System, lalu dia cari materi negotiation, barangkali ada update. Atau dia cari-cari dulu misalkan di YouTube, atau dia cari-cari dulu di Google dan sebagainya. Jadi sangat bisa dimungkinkan kapanpun belajar dan tidak perlu waktu yang lama. Ya, misalkan kita hanya butuh materi dari 30 menit materi, kita hanya butuh 10 menit ya kita pilih yang 10 menitnya saja, tidak perlu yang lain gitu kan. Nah, diterapkanlah konsep 70-20-10. Artinya ngetren konsep tersebut, digital learning menjadi hal yang mensupport pola belajar sambil bekerja atau bekerja sambil belajar. Ya, di mana 70%-nya adalah learning at work. Nah, persis seperti yang kita alami saat ini teman-teman sekalian, ya. Kita kan sedang WFH nih, sedang work from home. Di rumah itu kita bekerja. Oke. Ketika kita tidak tahu atau ketika ada hal yang tidak kita pahami, kita tidak mengerti gitu, kita perlu belajar tentang hal tersebut. Kan kita tidak mungkin ngontak bagian SDM untuk ngadain training. Ya, mau dibully sama masyarakat gitu kan, lagi gini terus kumpul-kumpul ngadain training gitu. Nah, maka solusinya salah satunya adalah dengan digital learning. Ya, Anda sambil kerja, Anda sambil belajar. Anda sambil kerja, sambil buka YouTube, bagaimana caranya memecahkan permasalahan Anda. Ketika misalnya Anda lagi buka tabel, buka Excel misalkan, ada permasalahan, ada rumus, ada formula yang Anda tidak tahu, lalu Anda buka YouTube,
Dan dari situ ketemulah solusinya. Hanya dalam waktu 5 menit Anda bisa tonton videonya, kemudian Anda bisa aplikasikan saat itu juga. Ya, itu contohnya teman-teman sekalian, 70-20-10. Ya, saat kita saat kita work from home sekarang dan kita butuh pembelajaran, ya, kita gunakan konsep digital learning tersebut. Ya. Nah, ini perkembangan dari digital learning dari waktu ke waktu. Nanti kita ketemu lagi dalam video berikutnya untuk membahas transformasi dari kelas tatap muka, ya, in class training diubah menjadi digital learning. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.